Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang komputer personal, komunikasi bisnis, dan penyimpanan data. Perkenalkan, nama saya Putri Indria Swanda. Saya Jamila. Saya Mulyana. Saya Syakira Maharani. Yang pertama ada komputer personal. Komputer personal atau PC adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk digunakan oleh satu orang pengguna dalam satu waktu. Yang kedua ada PC, berfungsi untuk menerima data input dan mengelola data, menyimpan data, dan menghasilkan informasi output. Beberapa komponen penyusun PC yaitu ada yang pertama hardware. Fungsi utamanya yaitu untuk mengeksekusi instruksi dari software, menerima input dari pengguna, memproses data, serta menghasilkan output. Yang kedua ada software. Fungsi utamanya untuk menjadi kedua jembatan antara komunikasi dan pengguna perangkat keras agar komputer bisa digunakan untuk tugas spesifik. Yang ketiga ada brainware. Brainware yang berfungsi memberikan perintah, merancang sistem, mengelola data, dan mengambil keputusan atau hasil akhir dari apa yang diproses oleh komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer personal, yaitu desktop, komputer yang biasanya berada di atas meja, memiliki komponen terpisah seperti monitor, keyboard, dan menara CPU. Yang kedua ada laptop, komputer portable yang mengintegrasikan semua komponen, termasuk layar dan baterai dalam satu perangkat ringkas. Yang ketiga ada all-in-one, komputer ringkas di mana komponen CPU langsung menyatu di belakang monitor. Ketiga komponen ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Brainware memberikan ide atau perintah melalui software, lalu software menerjemahkan agar bisa diproses dan dieksekusi secara fisik oleh hardware. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, gagasan, instruksi, atau pesan antara individu maupun kelompok dalam lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi teman-teman, mengapa komunikasi bisnis itu penting? Kita harus memperhatikan sebagai berikut, yaitu 1. Jembatan organisasi, menghubungkan visi manajemen dengan eksekusi operasional karyawan. Kedua, pengambilan keputusan, informasi yang akurat dan cepat menghasilkan keputusan strategis yang tepat. Yang ketiga, reputasi perusahaan, membentuk citra profesional di mata klien, mitra, atau publik. Lalu ada tujuannya nih. Jadi tujuannya yaitu mencapai tujuan organisasi secara efektif, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, serta mendukung kelancaran operasional dan keuntungan perusahaan. Jadi tujuan utamanya komunikasi bisnis ini dalam bisnis bukan sekedar pertukaran pesan aja ya teman-teman, melainkan harus mencapai beberapa hal, yaitu pertama, 1. Memberikan informasi atau informing, menyampaikan data, kebijakan, atau performa bisnis secara jelas. Yang kedua, membujuk atau persuading, meyakinkan pihak lain seperti klien atau investor nih untuk melakukan kerjasama atau pembelian. Yang ketiga ada kolaborasi atau collaboration, mempererat kerja tim dan sinergi antar divisi dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada jenis komunikasi bisnis. Jenis komunikasi bisnis ini ada dibagi menjadi 3 ya, berdasarkan arah alur komunikasi. Terus dibagi lagi jadi komunikasi vertikal, seperti atas ke bawah atau bawah ke atas. Lalu ada komunikasi horizontal atau lateral, komunikasi diagonal. Terus itu yang kedua berdasarkan ruang lingkup organisasi. Berdasarkan ruang lingkup organisasi ini ada komunikasi internal, komunikasi eksternal. Terus yang ketiga itu ada berdasarkan media yang digunakan.
Berdasarkan media yang digunakan ini berupa komunikasi lisan atau verbal, komunikasi tertulis, terus komunikasi visual. Contoh komunikasi bisnis yang pertama itu ada berdasarkan alur komunikasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal, atas ke bawah atau pimpinan ke anggotanya atau bawahannya nih teman-teman. Yang pertama itu ada direktur memberikan arahan kepada para manajer. Terus itu ada bawah ke atas atau ke anggota, bawahan ke pimpinan gitu teman-teman. Jadi misal nih karyawan mengajukan laporan hasil pekerjaan kepada manajer atau staf menyampaikan usulan atau keluhan kepada kepala bagian, misalnya kayak ke atasan gitu. Yang kedua ada komunikasi horizontal atau lateral. Diskusi kerjasama antara kepala bagian keuangan dengan kepala bagian pemasaran. Terus itu ada rapat koordinasi antara sesama staf. Terus itu ada percakapan tukar informasi antar karyawan dalam satu tim kerja. Yang ketiga ada komunikasi diagonal. Staf dari bagian produksi berkomunikasi langsung dengan manajer keuangan untuk membahas anggaran alat tanpa melalui jalur atasan atau tanpa melalui jalur atasan langsung staf tersebut. Terus itu ada karyawan divisi administrasi mengirimkan laporan langsung ke pengawas divisi operasional. Selanjutnya ada berdasarkan ruang lingkup organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi internal. Seperti surat edaran perusahaan yang dibagikan hanya untuk karyawan. Lalu ada rapat kerja bulanan yang dihadiri oleh seluruh elemen di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada pesan di grup percakapan khusus tim kerja. Terus yang kedua itu ada komunikasi eksternal. Negosiasi kerjasama dengan pemasok atau vendor luar, layanan pelanggan yang merespon pertanyaan konsumen. Terus itu yang terakhir ada berdasarkan media yang digunakan. Satu, komunikasi lisan atau verbal. Jadi percakapan tatap muka saat rapat atau diskusi seperti pidato, presentasi, atau pengarahan lisan teman-teman. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi ini seperti surat resmi atau nota dari dinas. Misalnya, terus contoh lainnya yaitu pesan email, notulensi rapat, dan laporan yang tertulis. Terus itu yang ketiga ini ada komunikasi visual. Komunikasi visual ini seperti grafik dan diagram dalam laporan kinerja. Terus itu membuat logo perusahaan, papan petunjuk arah perusahaan atau poster informasi. Jadi video seperti juga video presentasi yang berisi gabungan gambar atau tulisan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada teknik komunikasi. Teknik komunikasi ini ada 4. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Fokus sepenuhnya pada pembicara tanpa memotong pembicaraan agar paham konteksnya. Yang kedua ada menggunakan bahasa yang tepat. Memilih kata-kata yang sopan, jelas, dan sesuai dengan latar belakang lawan bicara. Yang ketiga ada menjaga kontak mata. Menatap mata lawan bicara secara wajar untuk menunjukkan rasa hormat dan keseriusan. Yang terakhir ada menjaga emosi. Tetap tenang dan mengendalikan perasaan agar pesan tersampaikan secara objektif tanpa amarah. Yang selanjutnya ada penyimpanan data. Penyimpanan data adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data di komputer atau perangkat elektronik lainnya. Penyimpanan data ini berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis informasi seperti foto, video, file, aplikasi, hingga sistem operasi.
Penyimpanan ini memastikan data tetap tersedia aman dan terkelola dengan baik. Yang selanjutnya ada jenis media penyimpanan. Jenis media penyimpanan ini ada 4. Yang pertama floppy disk. Floppy disk media penyimpanan jadul yang menggunakan teknologi magnetik. Kapasitasnya sangat kecil, umumnya hanya 1,44 MB. Yang kedua ada hard disk. Hard disk ini media penyimpanan sekunder utama pada komputer atau laptop yang menggunakan piringan magnetik, berputar atau platter, dan lengan mekanik untuk membaca atau menulis data. Kapasitasnya ini sangat besar, mulai dari 500 GB sampai puluhan TB. Kelebihan dan kekurangan, harga per gigabyte-nya ini relatif murah, namun rentan terhadap guncangan karena memiliki komponen mekanis yang bergerak. Yang ketiga ada media penyimpanan. Media penyimpanan ini menggunakan teknologi flash memory dan dihubungkan melalui port USB. Kapasitasnya ini sangat bervariasi, mulai dari 8 GB hingga 512 GB. Kelebihannya ini ukurannya kecil, mudah dibawa kemana-mana, dan tahan guncangan. Yang keempat ada memory card. Memory card ini mirip dengan flash disk, menggunakan teknologi flash memory, namun memiliki bentuk yang jauh lebih kecil. Contohnya seperti micro SD atau SD card. Kapasitasnya ini mulai dari 2 GB hingga 1 TB. Umumnya digunakan pada perangkat portable kecil, contohnya seperti smartphone, kamera digital, dan drone. Selanjutnya ada jenis dan tipe penyimpanan data. Yang pertama berdasarkan lokasi perangkat, yaitu ada penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Berdasarkan lokasi perangkat, penyimpanan internal yaitu perangkat yang terpasang langsung di dalam komputer atau laptop untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Contohnya SSD dan HDD internal. Yang kedua ada penyimpanan eksternal, yaitu perangkat portable yang bisa dilepas pasang untuk memindahkan atau mencetakkan data seperti flash disk, hard disk eksternal, dan kartu memori. Selanjutnya ada berdasarkan teknologi media, yaitu ada yang pertama magnetik. Magnetik itu menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data. Harganya relatif murah untuk kapasitas yang sangat besar, namun lebih rentan terhadap guncangan. Contohnya hard disk drive. Berdasarkan teknologi media ada 3, yang pertama magnetik, flash, dan optik. Berdasarkan hierarki sistem ada 3, yaitu penyimpanan primer, penyimpanan sekunder, dan penyimpanan awan. Penyimpanan primer itu bisa disebut memori, penyimpanan utama yang diakses langsung oleh prosesor atau CPU untuk menjalankan instruksi secara cepat. Biasanya bersifat volatil atau data hilang saat perangkatnya mati. Contohnya RAM. Selanjutnya ada penyimpanan sekunder, penyimpanan jangka panjang yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen, bahkan saat perangkat dimatikan. Contohnya HDD, SSD, dan flash disk. Yang terakhir ada penyimpanan awan atau cloud storage, yaitu media penyimpanan yang memanfaatkan server internet pihak ketiga. Data dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Contohnya Google Drive, Record, dan OneDrive. Kesimpulannya, komputer personal, komunikasi bisnis, dan penyimpanan data merupakan 3 komponen penting dalam sistem informasi modern. Komputer personal berfungsi sebagai alat pengolah informasi, komunikasi bisnis memungkinkan pertukaran informasi yang efektif, sedangkan penyimpanan data menjaga informasi tetap aman dan mudah diakses. Ketiganya saling mendukung dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberhasilan organisasi maupun individual di era digital. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.